Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada hari ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Helena J. Joseph Mau STH. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anaknya. Mari berpadu
nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada jalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing sebagaimana berbicara di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jadi, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan.
Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak bersungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32, ayatnya yang pertama sampai kedua, demikian firman-Nya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku
sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur hanya karena kasih-Mu, sehingga kami dan keluarga kami boleh duduk dalam satu persekutuan, beribadah di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong dampingi kami, biarlah kami mampu menyerahkan diri kami untuk diisi oleh firman-Mu, dan berkati juga hamba pemberita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku.
Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada bulan Juni ini, GPB melaksanakan bulan Pelkes. Jadi dalam rangka bulan Pelkes, Bapak Ibu, selama sebulan ini kita diminta untuk menerapkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, terutama di lingkungan sekitar kita. Lewat pembacaan ini terangkat satu tema, perjanjian damai. Perjanjian damai antara Yakub dan Laban, antara menantu dan mertua. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yakub dan Laban ini, mereka seringkali cekcok, sehingga hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Daripada masalah timbul lebih banyak lagi, maka Yakub bertekad untuk meninggalkan Laban sang mertua, dan itu diizinkan oleh Tuhan. Jelas kalau kita melihat di dalam pasal 31 ayatnya yang ketiga, di mana di sana dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita melihat walaupun kedua orang ini, Yakub dan juga Laban, sama-sama suka mementingkan diri sendiri, namun Allah melindungi mereka. Kita kan tahu bagaimana sifatnya Yakub, bagaimana sifatnya Laban. Namun Allah tetap melindungi mereka berdua. Bahkan Allah memberikan jaminan bagi Yakub bahwa ia akan pergi dan tiba dengan sukacita dan selamat di negeri Kanaan, negeri leluhurnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan ini kita juga melihat bagaimana Yakub bersumpah. Yakub berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia juga tidak akan pernah menyakiti Laban lagi. Jelas di dalam pembacaan kita ini, ayatnya yang ke-48. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galad dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat lagi terus dari firman ini, khususnya dalam ayatnya yang ke-53, Allah Abraham dan Nahor dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian damai antara Laban dan Yakub menjadi model bagi bangsa Israel yang kemudian hari ketika mereka dipimpin oleh Musa keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, negeri Yakub di Kanaan. Tuhan Allah akan menyelamatkan bangsa ini menuju negeri Kanaan, melindungi mereka, memberkati mereka, meskipun mereka juga tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh Laban dan Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga seringkali atau mungkin melakukan hal-hal seperti Yakub dan Laban. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, asalkan kita mau bertobat dari berbagai keburukan-keburukan, kelicikan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan sebagai orang yang beriman dan percaya kepadanya, kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengikat perjanjian dengan kita melalui peristiwa baptisan kudus. Dalam perjanjian tersebut, Dia memberikan anugerah terbaik, yaitu anugerah keselamatan. Tuhan Yesus juga berjanji untuk menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus berkata, ketahuilah, Aku menyertaimu sampai kal selamanya. Dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah pernah kita berniat meninggalkan persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan, apapun alasannya. Termasuk saat ini, di situasi COVID-19 ini. Seisi rumah kita, khususnya di dalam bulan Pelkes GPIB pada bulan Juni ini, kita juga diingatkan kembali dengan tegas dan luar biasa bahwa Bapak, Ibu, dan saya harus setia menyatakan ketaatan dan kesetiaan
melalui persekutuan beribadah, agar supaya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang dikasihi Tuhan dan diselamatkan Tuhan, kita sungguh-sungguh beriman dan kita mengerti Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Betapa pentingnya saling mengasihi Tuhan dan sesama. Ya kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, rajinlah kita beribadah, berdoa, memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Agar supaya kita semakin sadar betapa baiknya Kristus di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Dan juga Bapak Ibu, akhirnya kita mengerti bagaimana kita menerapkan kasih kita kepada sesama. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Apapun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia. Justru di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita saling merendahkan, tapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, agar engkau, saudara dan saya, mampu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan Allah menghendaki perdamaian terjadi di antara manusia. Apapun perbedaan manusia, kita belajar dari Yakub dan Laban. Yakub seorang suku Israel yang taat pada Tuhan. Laban dari suku Aram yang juga taat pada aturan-aturan keagamaannya. Namun baik Yakub maupun Laban, juga saudara dan saya harus benar-benar sadar bahwa kita adalah mitra Allah. Mari kita berjuang untuk mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian yang kita mulai dari dalam diri kita duluan. Itu. Kita mulai dari dalam keluarga, dari dalam persekutuan, dari dalam masyarakat lingkup di mana kita berada. Marilah kita menjadi teladan di dalam mengasihi, teladan di dalam menghargai, teladan di dalam menghormati sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita katakan, saya berjuang menjadi berketeladanan bagi keluargaku, bagi persekutuanku, bagi lingkunganku, di dalam banyak hal, moral, material, maka diri kita itu memperlihatkan apa sih sikap Tuhan terhadap manusia. Bagaimana Kristus itu sendiri terhadap manusia. Kita coba baca firman Tuhan dalam karya-karya Kristus. Tidak kita temukan di situ sikap Yesus yang egois. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memiliki atau mempertahankan sikap keegoisan. Sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebab sikap ini tidak akan memperkuat keimanan kita kepada Kristus, justru sebaliknya. Jangankan kita bilang saya sanggup memiliki kerendahan hati, justru yang ada adalah ketinggian hati, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sikap orang-orang beriman kepada Kristus adalah sikap yang memperlihatkan kerendahan hati, bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau menerapkan suatu kehidupan yang penuh dengan damai, sukacita, harus ada komitmen dalam diri kita, di dalam persekutuan kita.
gitu ya. Harus ada janji. Ya sudahlah, kita tidak usah bersumpah seperti Yakub ya, dan juga Laban. Tapi ada saya berjanji, ya, ada komitmen untuk dengan segenap hati yang kita mulai dari dalam keluarga melakukan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Begitu banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita. Tetapi dalam suasana ini Bapak Ibu, marilah kita kuat dalam berbagi kasih. Baik di antara saudara-saudara kita di GPIB maupun lingkungan di sekitar kita, seiman atau tidak seiman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus selalu setia melindungi kita tanpa kita sadari. Sebab Tuhan Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ia telah memberikan anugerah terbaik untuk saudara dan saya. Ia setia memberikan pertolongan dan jalan keluar yang begitu indah dan luar biasa, yang melampaui apa yang saudara saya inginkan, pikirkan dan rindukan. Kita lihat juga itu di dalam kehidupan Yakub. Yakub ketika ia melarikan diri dari Laban, Allah datang menolongnya. Allah melihat bagaimana situasi kondisi dari Yakub itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, tinggal dengan mertua selama 20 tahun itu bukan perkara yang mudah. Tetapi Yakub setia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, janganlah kita menjadi seteruh di lingkungan di mana kita berada. Kalau kita lihat kehidupan Yakub dan Laban, Yakub itu nggak mau menjadi seteruh. Laban aja yang selalu mencari, apa ya orang bilang, mencari gara-gara atau mencari hal-hal yang mungkin tidak perlu dipersoalkan. Tetapi pada akhirnya dia khawatir sendiri, dia gelisah sendiri, dia ketakutan sendiri, dia mengejar Yakub untuk berbicara dengan Yakub. Dan akhirnya terikatlah satu perjanjian damai. Dan Yakub membuktikan bahwa ia bertanggung jawab secara totalitas di hadapan Tuhan atas kehidupan rumah tangganya. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yakub sanggup melakukan hal itu karena Yakub setia bermitra dengan Allah. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita jadi mitra Allah di dalam mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Untuk itu sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, marilah kita setia menyatakan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Contohnya saat ini dalam situasi COVID-19, ya juga dalam rangka bulan Pelkes, berkomitmen dari jemaat untuk berbagi kasih di antara kita. Bagi mereka jemaat GPIB yang dipandang perlu, khususnya GPIB Immanuel Surabaya, berbagi kasih dalam situasi COVID sampai selesai masa COVID. Marilah juga kita kirim dengan penuh kasih yang tulus bagi sesama. Artinya bahwa ketika kita memberikan bantuan, ya entah itu beras, natura ataupun dana, ya kita berikanlah dengan kerendahan hati, bukan dengan keegoisan. Kita betul-betul dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam suasana COVID-19 ini atau di dapur kasih GPIB Immanuel Surabaya ini benar-benar dilakukan dengan tulus. Sebab kasih itu pasti memberikan rasa damai, rasa syukur, rasa sukacita bagi mereka yang menerimanya, baik dalam lingkungan gereja maupun di luar lingkungan gereja.
Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita setia mengoreksi diri dan mengerti bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan dari hati yang takut akan Tuhan, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, maka yang kita lakukan itu pasti menjadi berkat. Tetapi kalau kita melakukan dengan hati yang licik, ya tidak mungkin. Hati yang tidak tulus, manalah mungkin Tuhan berkenan memberkatinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah dengan hati, pikiran dan perkataan di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan kita nyatakan semua itu, dan kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan itu, dan memang dilandasi penuh ketulusan dan kerendahan hati. Ya, kita belajar seperti Yakub dan juga Laban. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya kita setia melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Haleluya. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur di hadapan Tuhan Yesus Kepala Gereja, Tuhan Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh permohonan syafaat kami hari ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, GPB Immanuel Surabaya ini. Mari Tuhan tolong berkati majelis jemaat,
di dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang telah Tuhan anugerahkan. Secara khusus Majelis Jemaat yang bertugas saat ini, kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka dan kaum keluarga mereka dan semua harapan-harapan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, Bapak Ibu rumah tangga, anak-anak, suami istri, orang tua, para lansia. Engkau paling tahu kami Tuhan. Oleh karena itu kepada-Mu kami serahkan segala-galanya. Berkatilah tanggung jawab sebagai orang tua dalam membesarkan, mendidik, mengarahkan anak-anak, mendampingi mereka dalam pendidikan dan cita-cita mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjadikan mereka berhasil. Semua itu juga karena Tuhan perhitungkan ketaatan dan kesetiaan anak-anak kami. Demikian juga ketaatan dan kesetiaan orang tua dan seisi rumah yang ada dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan dan bisnis yang dikelola oleh anak-anak-Mu. Sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini, situasi pandemi COVID-19 ini, mampukan kami Tuhan tidak takut dan gelisah, apalagi khawatir, karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, sumber hidup dan berkat, yang senantiasa mendampingi kami dengan luar biasa, mengampuni segala dosa-dosa kami, dan memampukan kami untuk berkarya nyata di tengah-tengah tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk pegawai kantor gereja, juga Sapam Koster, semua orang yang terlibat di dalam gereja. Mari Tuhan Yesus dampingi kami di dalam kami melaksanakan berbagai kewajiban kami. Juga terutama saat ini Tuhan, kami yang bertugas saat ini, baik kami sebagai organis PPU, Majelis bertugas, multimedia sound system Tuhan, biarlah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu sendiri, Engkau melihat ketaatan dan kesetiaan kami, dan Engkau memberkati kami. Dan apa yang menjadi harapan-harapan kami, Engkau adalah jawabannya. Hamba percaya bahwa orang-orang yang taat dan setia dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sakit. Mari Tuhan datang jamah dan sembuhkan. Engkau jadi tabib untuk mereka Tuhan. Berkati para medis untuk memberikan pertolongan di situasi COVID-19 ini. Begitu banyak para medis yang kecewa karena banyak anak bangsa ini sudah tahu dirinya sakit bahkan kena COVID, tetapi mereka seakan-akan tidak peduli. Itu juga yang membuat banyak para medis kecewa. Tetapi mari Tuhan tolong jaga anak-anak-Mu, tolong jaga bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa saatnya akan tiba, COVID-19 ini akan berakhir. Mari Tuhan tolong berkati di setiap daerah yang mungkin sudah bisa memberlakukan new normal, dan yang belum bisa melakukannya, kami hanya bisa berdoa dan berserah. Dan kami percaya ketika new normal itu diberlakukan, terutama kami juga yang berada di Jawa Timur ini, kami percaya Tuhan kasih sayang-Mu luar biasa untuk kami. Berkarena itu Tuhan berkatilah Majelis Sinode, berkatilah pemerintah dalam pergumulan mereka atas COVID-19 ini. Sama-sama kami percaya bahwa COVID-19 ini akan bisa diatasi sehingga dapat diberlakukan new normal kembali sesuai dengan protokol. Dan kami percaya Tuhan, satu hari kelak kami akan beraktivitas seperti sedia kala sebelum COVID-19 ini ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu, mohonlah
Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati GPB khususnya saat ini di dalam melaksanakan bulan Pelkes pada bulan Juni ini. Mampukan kami berbagi kasih Tuhan, dan biarlah berbagi kasih yang kami nyatakan itu tulus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan atas berbagi kasih kami, dan kami tidak pernah berkekurangan di hadapan Tuhan. Berbagi kasih dalam real maupun material. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, banyak hal yang kami akan minta kepadamu, tapi Engkau yang paling tahu apa yang menjadi harapan kami yang paling utama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharakanlah kami ya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, hanya di dalam kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu.
selamanya. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Penekanan Warta Minggu 14 Juni 2020. Jemaat mohon perhatiannya untuk penekanan warta jemaat berikut ini. 1. Himbauan COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat GPIB Immanuel Surabaya bahwa kita masih berada dalam suasana COVID-19. Berkaitan akan hal tersebut, maka ibadah minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan lewat video streaming dan akan di-share lewat grup sektor masing-masing, sektor 1 sampai 8. Protokol COVID-19 tetap disiapkan. Gereja menyiapkan cairan pembersih tangan di depan kantor gereja. Memberi salam dengan sikap menyilangkan tangan. Menyiapkan termograf untuk mengukur suhu tubuh maksimum 37,4. Dilaksanakan penyemprotan disinfektan di lingkungan gereja. Hidup bersih, menjaga stamina, dan istirahat yang cukup. Menghitung kolekte dengan memakai masker dan sarung tangan. Kantor gereja GPIB Immanuel dibuka dari jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui dan dilaksanakan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memelihara, menjaga, dan memberkati kita semua. 2. Tambahan warta jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat bahwa sesuai surat Majelis Sinode nomor 9578/5 Romawi /20 MS.20 Romawi tentang Duklat Tata Ibadah Bulan Pelkes, maka ibadah pembukaan bulan Pelkes tanggal 7 Juni 2020 secara sinodal dan disiarkan langsung melalui link atau tautan media sosial YouTube di kanal Departemen Pelkes tepat pukul 9.00 WIB. 2. Tata ibadah Minggu tanggal 14, 21 dan 28 Juni 2020 telah disiapkan. Penutupan bulan Pelkes tanggal 28 Juni 2020 melalui link atau tautan media sosial YouTube di kanal Departemen Pelkes. 3. Tata ibadah keluarga dan renungan untuk Rabu tanggal 3, 10, 17, dan 20 Juni 2020 telah disiapkan untuk seluruh keluarga jemaat. 4. Di bulan Pelkes GPIB dilaksanakan talk show interaktif dengan tema Bahtera GPIB di tengah badai COVID-19, narasumber seluruh fungsionaris MS 20 Romawi GPIB tanggal 01 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Tatanan bergereja yang kuat sebagai dasar utama kemandirian pos Pelkes atau kemandirian teologi. Narasumber Ketua 1, Ketua 2, Majelis Sinode GPIB tanggal 8 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. C. Pemberdayaan sumber daya insani dan peran keluarga dalam mendorong percepatan kemandirian pos Pelkes. Ketua 3 dan Sekretaris 2 Majelis Sinode GPIB
tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. D. Kesejahteraan yang mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Narasumber Ketua 4 dan Bendahara serta Bendahara 1 Majelis Sinode GPIB tanggal 22 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. E. Usaha bidang pertanian dan peternakan tanggal 23 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. F. Usaha bidang perikanan tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB. G. Usaha bidang pengolahan tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB. H. Usaha bidang jasa tanggal 27 Juni 2020 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB. Semua kegiatan ini menggunakan media internet ID 8129441469, media visual. Demikian informasi pelaksanaan bulan Pelkes GPIB di bulan Juni 2020 untuk diketahui dan dilaksanakan. Tuhan Yesus memberkati, Kepala Gereja memberkati Majelis Sinode GPIB di seluruh jemaat GPIB Immanuel. 3. Berita duka. Telah dipermuliakan oleh Bapa di surga almarhum Nyonya Paulina Albertina Was, sektor pelayanan sektor 4 pada hari Selasa 2 Juni 2020 pukul 21.30 WIB dalam usia 90 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Pemakaman Kembang Kuning pada hari Rabu 3 Juni pukul 12.00 WIB. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel menyatakan turut berbelasungkawa karena keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. 4. Bapak Ibu Jemaat GPIB Immanuel, kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan, untuk karena itu kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja GPIB Immanuel dan di gereja Zaitun pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB, dan juga dapat ditransfer ke rekening Mandiri nomor rekening 1400091027657 seperti yang tertera di bawah ini. Untuk seluruh kegiatan yang sudah terencana sebelumnya di warta jemaat dapat dilihat di website dan Instagram GPIB Immanuel Surabaya. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan disilahkan sidang jemaat berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan juga bangsa.
Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang aman. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasihnya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.